Iya tuh bang, makasih ya. Dah Bang Jupri, makanya kagak bisa nganterin segala. Kalau lagi masak gini kan suka ada aja gebrakannya. Kalau kagak gas abis, minyak goreng, beras, pokoknya ada aja dah. Posaroh mana ya? Saya minta tolong dia aja dah. Poyati, saya udah selesai nyapu ngepel. Sekarang saya mau bersih-bersih kontrakan dulu. Nah, kebeneran, Po. Sebelum ke kontrakan, saya boleh minta tolong dulu kagak? Iya, Po. Ada apa? Ini, saya minta tolong beliin gas. Lagi masak nanggung banget ini. Tadi saya udah nelpon Bang Jupri. Katanya dia kagak bisa nganterin kalau sekarang. Di warungnya lagi rame. Kalau mau dianterin, kudu nungguin warungnya sepi dulu. Oh, iya, Po. Saya beliin sekarang. Makasih ya, Po. Maaf banget ini. Iya, nggak apa-apa, Po. Kayak sama siapa aja. Kan saya pembantu Poyati. Bukan begitu, Po. Saya sungkan aja. Namanya kita tetangga ya kan. Kagak usah bilang pembantu segala. Saya kan digaji sama si Empo. Aslinya saya capek banget kerja di sini. Pagi nyapu, ngepel, sekarang disuruh lagi beli gas. Belum bersihin kontrakan. Kayak nggak ada istirahatnya. Gajinya juga belum seberapa, tapi disuruh terus. Aduh ai, subscribe dong. Jangan lupa like, komen, dan share ya. Dah. Enak banget kalau banyak duit. Bisa nyuruh-nyuruh seenaknya. Belum lagi nih malah nyuruh beli gas. Dikira nggak berat kali. Poyati emang bener-bener keterlaluan. Awas aja, bakal saya kerjain balik Poyati. Posaroh, ngomel-ngomel aja dari tadi. Emangnya kenapa sih? Lagi ada masalah? Enggak Porodia, nggak ada apa-apa. Ah, jangan bohong. Tadi saya denger jelas Posaro lagi ngedumel sama bawa-bawa si Yati. Cerita aja, kita kan tetangga. Ya gimana ya Po? Sebenarnya saya tuh kerja di rumah Poyati capek banget. Dia tuh kalau nyuruh, aduh gak ada habis-habisnya. Dari pagi beberes, masak, nyuci. Sekarang malah disuruh beli gas juga. Kayak gak mikir saya ini manusia. Saya juga butuh istirahat. Jadi gitu ya aslinya. Pantesan si Empo dari tadi ngomel-ngomel aja. Tega bener ya si Yati. Iya Po, teganya bukan main. Nggak pernah kasih saya waktu buat duduk sebentar. Pokoknya kerja terus, disuruh sana sini. Padahal orang kampung ini nganggap si Yati baik hati, suka nolongin orang. Ternyata nggak begitu ya aslinya. Keterlaluan banget si Yati. Semua orang taunya Poyati itu baik. Padahal aslinya nggak kayak gitu. Dia itu cuma kelihatan baik di depan. Tapi ke saya, astagfirullahaladzim, bikin capek lahir batin. Kalau capek kenapa nggak berhenti aja, Po? Saya butuh Porodia, hidup miskin harus tahu diri. Makanya Simpo jangan nuduh saya enggak-enggak. Saya ini sekarang udah berubah, nggak kayak dulu lagi. Iya Po Saroh, saya percaya. Makanya saya kuat-kuatin aja Po. Ini sih berita panas, semua orang harus tahu. Biar aja tuh Poyati dibenci sama orang-orang kampung. Habisnya nyuruh orang seenaknya aja. Bang Jupri jadi ngerjain saya nih. Saya jadi disuruh beli gas ke warung sama Poyati. Kok si Empo nyalain Jupri? Di warung lagi rame, Po. Masa Jupri tinggalin? Ya udah, ini beli gas, tapi utang dulu katanya Poyati. Poyati utang? Tumben banget. Setahu Jupri, Poyati itu orangnya selalu bayar kontan. Jarang banget ngutang. Malah gak pernah. Betul itu. Masa iya sih? Pok Yati orangnya kalau urusan bayar-bayar selalu beres. Iya, bener kok. Tadi Poyati bilang ke saya kalau lagi gak ada uang cash. Jadi ya disuruh bilang biar dicatat dulu. Jupri jadi bingung. Soalnya kalau Poyati biasanya gak pernah begitu. Tapi kalau Posaro bilang gitu, ya udah Jupri catat dulu. Tapi beneran ini pesanannya Poyati kan, bukan Po yang... Masa saya bohong? Ya jelas-jelas ini buat Poyati. Saya kan kerja di rumahnya sekarang. Iya Pok Saro, tenang. Gak usah ngegas gitu dong. Lagian nanya terus, percaya aja deh, gak mungkin saya bohong. Jupri catat dulu utangnya ya Po. Nanti Jupri mau tanyain langsung ke Poyati biar jelas.
Kapan mau bayarnya? Boleh tuh, biar jelas Jup. Jangan, biar nanti sama saya aja Bang. Oh gitu po, ya udah deh. Sendirian aja mbak. Lihatnya berapa orang emang? Gimana kalau saya antar pulang? Gak baik loh malam-malam gini jalan sendirian. Apaan sih? Bapak-bapak gak jelas. Iyuh. Aduh, ai. Bang Bowo genit-genit aja. Hidup itu harus dinikmatin bang. Jadi laki-laki jangan kaku, harus berani. Kalau ada cewek lewat ya disapa lah. Tapi kan beda Bang Bowo. Nyapa biasa sama genit itu lain. Kalau Bang Bowo tadi jelas-jelas bikin mbaknya gak nyaman. Bang Udin aja terlalu serius. Jadi laki-laki itu jangan takut-takut, apalagi sama perempuan. Tapi pas Bang Bowo nganggur kemarin, kok takut banget sama Pok Rodia. Ngomel dikit aja Bang Bowo langsung diem ketakutan. Itu lain cerita. Saya cuma menghormati istri, biar rumah tangga adem. Bukan takut Bang Udin. Semua orang kampung juga tahu kalau Pok Rodia udah mulai ngoceh, Bang Bowo langsung ciut. Jadi jangan sok-sokan ngajarin Udin jadi lelaki berani deh. Saya ini bisa kok ngatur Rodia, cuma males ribut aja. Makanya saya ngalah. Itu namanya strategi laki-laki. Strategi apa? Strategi kalah sebelum perang. Udah, terserah Bang Udin mau bilang apa. Yang jelas saya ini laki-laki pemberani bang. Di belakang Pok Rodia udah kayak jagoan, tapi di depannya udah kayak kerupuk dikasih air, melempem. Hai. Bu, paling telat minggu depan Siti harus beli buku pelajaran. Bayaran lagi, bayaran terus. Uang dari mana? Bapak kamu aja sekarang kerjanya sepi. Ibu bingung. Tapi Bu, Siti takut kalau nanti ketinggalan pelajaran. Teman-teman udah ada yang beli. Iya, ibu ngerti. Tapi duitnya dari mana coba? Beras aja udah hampir habis, listrik juga nunggak. Aduh, pusing kepala ibu. Ya udah, gini aja. Nanti ibu coba pinjem dulu sama Bu Yati. Mudah-mudahan ada. Beneran Bu, soalnya Siti nggak mau kalau yang lain udah punya, tapi Siti belum. Iya nak, kamu tenang aja. Besok pas ibu kerja di rumah Bu Yati, ibu pinjem uangnya. Makasih ya Bu, Siti janji bakal rajin belajar biar nggak nyia-nyiain perjuangan Bapak sama Ibu. Anak ibu yang pinter, sabar ya nak. Hidup kita emang lagi susah, tapi jangan sampai kamu putus sekolah. Biar gimana pun sekolah itu penting. Assalamualaikum Po Yati. Waalaikumsalam. Tumben-tumbenan lemes begitu. Lagi kenapa Pok? Kagak enak badan lagi? Enggak Po, saya cuma lagi pusing. Pusing gimana sih Pok? Tadi saya tanya lagi sakit katanya kagak, tapi ngeluh pusing. Sebenarnya saya malu, saya mau pinjam duit lagi buat bayaran sekolah Siti beli buku pelajaran. Cuma dia yang belum beli buku Po. Astagfirullah, kasihan si Siti. Nanti saya kasih dah Po, duitnya buru-buru apa kagak ini? Buat besok pagi Po, pas dia sekolah. Ya udah, ntar sore ya duitnya sebelum si Empo pulang. Makasih banyak ya Po. Po Yati banyak membantu keluarga saya. Sama-sama Po, kagak usah ngomong begitu ah. Duit segini lumayan juga. Bisa buat beli beras sama minyak. Sisanya ya bisa aku buat beli kebutuhan yang lain. Sekolah Siti biar nanti aja lah sama bapaknya yang mikir. Kalau udah ada duit akan langsung saya balikin. Kagak usah dipikirin, semoga berkah dan bermanfaat buat belajar si Siti.
Sebelum ke tukang sayur, saya mampir dulu ke Bang Jupri. Lumayan kan, duit dari Poyati buat beli kebutuhan rumah. Kalau lapar kan gak bisa nahan. Kalau bayaran Siti kan masih bisa nanti. Lagian biar Bang Tarjo aja yang mikirin. Segini aja saya udah bantuin buat kebutuhan keluarga. Posaro mau belanja apa? Saya mau beli beras, telur, mie instan, sama minyak goreng. Tapi saya ambil belanjaannya nanti sore aja ya, pas pulang dari rumah Poyati. Kenapa nggak nanti sore aja belinya, Po? Saya sekalian lewat mau ke tukang sayur. Lagian kalau sore saya buru-buru pulang, takut belanjanya ngantri. Ya udah, Po. Nanti Jupri siapin. Kalau duit gas yang punya Poyati gimana, Po? Duh, saya lupa nanyain. Nanti saya tanyain ya, Bang. Total belanjanya 70.000, Po. Loh, kok duitnya nggak ada? Duitnya hilang. Tadi perasaan udah saya pegang duitnya. Duh, bisa-bisa saya diomelin Poyati. Astagfirullah, Posaro, masa hilang? Apa nggak jatuh di jalan tadi? Gak tahu Bu Kokom, saya ini lagi apes, kerja tiap hari dari pagi sampai malam. Sekarang duit malah hilang. Mungkin si Empo lagi kecapean, jadi lupa di mana nyimpen duitnya. Bu Kokom, saya sih udah tahu itu si Yati emang suka seenaknya sama Posaro. Disuruh kerja mulu, udah pasti Posaro itu kecapean. Saya sabar aja, Po. Hidup di bawah orang kaya ya gini, kerja rodi, tapi duitnya pas-pasan. Kadang pengen nyerah. Ya ampun Posaro, saya baru tahu kalau sampai segitunya. Kasian banget. Tapi gimana ini, Po? Udahlah Saprol, kasih aja dulu urusan bayar biar sama si Yati nanti. Tapi saya gimana ngomongnya ke Poyati? Saya takut Poyati marah. Emang Poyati suka marah-marah? Kalau Posaro ada apa-apa, cerita aja sama saya, biar si Yati jadi urusan saya. Makasih, Po. Kalau gitu, saya duluan semuanya. Ternyata Posaro menderita banget ya. Saya kira dia enak kerja di rumah Poyati. Enak apanya? Saya juga gak nyangka kalau si Yati itu kejam sama Posaro. Tapi Poyati kan orangnya baik. Gak mungkin kayak gitu deh, Po. Kalau di depan kita, dia emang baik, Bu. Kalau emang si Yati beneran baik, Posaro gak bakal ketakutan begitu. Duh, semoga Posaro gak diomelin Poyati ya. Po, maaf ya, ini belanjaannya tadi saya utang dulu di Bang Saprol. Kok bisa utang? Bukannya tadi saya udah ngasih duitnya ke si Empo pas lagi berangkat? Iya, Po. Tadi itu uangnya tiba-tiba hilang. Padahal udah saya simpen. Saya cari sampai ke dalam kantong tapi nggak ketemu. Ya udah, akhirnya Porodia bilang ke Bang Saprol biar utang dulu. Maaf banget ya, Po. Ya Allah, kok bisa sampai hilang begitu ya? Posaro yakin kagak jatuh di jalan? Enggak, Po. Saya udah telusuri jalan tadi, tapi gak ada. Mungkin nasib lagi apes. Saya juga sedih, takut bikin Poyati marah. Ya udah, saya nggak marah. Namanya musibah, siapa juga yang mau. Nanti kalau saya ketemu si Saprol, biar saya yang bayar utangnya. Posaro lain kali kudu lebih hati-hati ya. Iya, Po. Makasih udah ngertiin. Saya benar-benar merasa gak enak. Udah tenang aja, nggak usah terlalu dipikirin, Po. Iya, Po. Akhirnya lolos juga. Duitnya bisa aku simpen buat diri sendiri. Tinggal pura-pura nyesel di depan Poyati. Selesai deh urusannya. Ya udah, Po. Posaro istirahat dulu aja dah. Nanti sore bantuin saya lagi ya di dapur. Siap, Poyati. Pak, Siti mau ngomong sesuatu, boleh? Kok pakai izin segala, Ti? Ya jelas boleh. Ada apa? Sebenarnya Siti butuh duit buat beli buku pelajaran, Pak. Siti udah bilang sama ibu, tapi ibu bilang nanti dulu. Terus sampai sekarang belum dikasih juga. Emang bayarnya berapa, Nak? 200.000, Pak. Kalau nggak segera bayar, Siti nggak bisa belajar, Pak. Dan harus nebeng-nebeng sama temen.
Tadi Bapak ada kerjaan, cuma nggak banyak, tapi cukup buat bayaran kamu. Makasih ya, Pak. Iya Siti, Bapak capek-capek kerja ya buat kamu bisa sekolah. Jangan mikirin yang lain dulu. Yang penting kamu bisa sekolah, biar nanti hidup kamu gak susah kayak Bapak sama Ibu. Makasih ya, Pak. Siti sayang sama Bapak. Bapak juga sayang kamu nak. Sekolah yang bener ya. Jangan khawatir soal uang. Selagi Bapak bisa kerja, insya Allah selalu ada jalan. Roh, mukanya murung gitu. Jangan-jangan karena si Yati lagi. Iya, Porodia. Saya emang lagi kepikiran. Poyati itu loh, kadang bikin saya berat hati. Nah, kan bener. Saya tuh udah bilang, si Yati itu suka semena-mena. Emangnya kenapa lagi, Po? Saya mau minjem duit buat bayaran sekolah Siti, tapi sama Poyati nggak dikasih. Padahal saya minjemnya juga buat kebutuhan sekolah anak saya. Tega banget itu orang. Anak sekolah itu. Masa nggak dikasih pinjem? Kalau saya jadi posaro, udah lama saya mundur kerja di situ. Belum lagi pas yang uang belanjanya itu hilang, Poyati malah marahin saya. Katanya saya nggak hati-hati, nggak tanggung jawab, rasanya sakit banget. Padahal saya udah kerja banting tulang dari pagi. Tuh kan bener, si Yati itu cuma kelihatan baik di depan orang, tapi aslinya pelit. Sukanya nyuruh-nyuruh, tapi nggak ada toleransi sama sekali. Si Empo malah jadi korban. Saya bingung banget, rasanya kok kayak nggak dihargain. Tapi ya gimana lagi, kalau saya berhenti kerja, keluarga saya mau makan apa? Sabar ya, tapi ingat, jangan mau diinjak-injak terus kalau emang si Empo udah nggak sanggup. Kalian udah dengar kabar terbaru belum tentang si Yati sama Posaroh itu? Apalagi, Po? Jangan bikin saya penasaran gini deh. Nah, mulai lagi nih. Hati-hati kalau ngomong, Pok Rodia. Soalnya kalau gosip itu bisa bahaya. Ih, bukan gosip Bang Udin. Ini beneran. Posaroh cerita sendiri sama saya. Katanya si Yati itu udah tega banget sama dia. Bayangin aja, Posaroh mau minjem duit buat bayaran sekolah anaknya. Sama si Yati nggak dikasih. Tega banget kan? Masa sih, Poyati kan kelihatannya baik, suka nolong orang. Udin gak percaya, Pok Yati itu orangnya dermawan. Gak mungkin tega kalau urusan anak sekolah. Jangan gampang percaya omongan satu pihak, apalagi belum tahu kebenarannya. Posaroh tuh sampai nangis ke saya. Masa saya harus tutup mulut? Lagian itu kan bukan kata saya, itu kata Posaroh sendiri. Kalau bener sih kasihan juga ya sama Posaroh. Tapi saya juga mikir, apa jangan-jangan Posaroh itu lebay? Nah, itu bener. Bu Kokom labil. Kalau ada gosip dikit langsung ke bawah arus. Kita udah sering lihat Pok Yati suka nolong orang. Jangan sampai kita jadi penyebar fitnah cuma gara-gara kata Posaroh. Bang Udin, terlalu bela si Yati karena dia emang emaknya Nur kan? Udin bilang gitu bukan karena Pok Yati itu emaknya Nur, tapi memang faktanya kan. Bang Udin gak ngerti penderitaan orang kecil kayak Posaroh. Bukan masalah bela siapa. Udin cuma gak mau kampung kita rusak gara-gara mulut usil. Kalau bener pasti bakal kelihatan. Kalau bohong lama-lama juga ketahuan. Iya juga ya. Jadi gimana dong? Percaya apa enggak? Ya jangan gampang percaya. Kita lihat aja dulu. Kebenaran itu pasti akan kebuka sendiri. Saya setuju sama Bang Udin. Terserah Bu Kokom aja deh. Alhamdulillah ya, si Empo udah sebulan bantu-bantu di rumah saya sama di kontrakan. Ini gajian Posaroh ya? Iya Poyati, gak terasa ya. Udah sebulan aja. Aduh, makasih banyak. Saya juga seneng bisa kerja sama Poyati. Gaji Posaroh full ya. Walaupun kemarin sempat bilang kasbon dulu waktu buat beli beras sama buat bayaran sekolah si Siti, itu anggap aja dah dari saya. Jadi gaji bulanan Empo kagak saya potong. Tapi Po, saya kan udah ambil duluan. Masa gaji saya masih full? Emang begitu maksud saya. Anggap aja rejeki Posaroh sama keluarga. Saya ikhlas kok. Yang penting si Empo juga ikhlas dan seneng kerja di sini.
Poyati baik banget. Terima kasih ya, Po. Saya benar-benar merasa ditolong banget. Sama-sama, Po. Semoga bermanfaat ya. Poyati ini orangnya terlalu baik, malah bisa dibilang bodoh juga. Udah jelas saya utang, saya tilep duitnya, saya bohongin, tapi tetap aja saya dikasih gajian full. Ya udah, saya manfaatin aja deh. Lumayan buat beli kebutuhan yang lain, sisanya bisa buat gaya-gayaan deh.